Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah karena dengan kekuatan kasih sayangnya kita malam ini bisa berjumpa lagi di malam Ramadan di bulan yang mulia ini dalam sesi taklim majelis keilmuan di mana kita saling belajar. Memang malam ini saya yang diberi tugas untuk menyampaikan satu materi yang insya Allah bermanfaat, yang kita beri judul Learn Fast, ya, belajar cepat. Karena dari materi-materi terdahulu, kalau materi ini tidak kita jelaskan, mungkin nanti kita sendiri punya kelelahan, ya, terlalu banyak ilmu yang kita pelajari, tapi kok sedikit sekali yang bisa kita pahami, karena kita belum tahu cara belajar yang cepat. Jadi Bapak Ibu, pertama-tama tentu kita panjatkan puji syukur tadi, ya. Yang kedua juga salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sesuai dengan rencana malam hari ini, saya langsung saja membuka slide yang sudah saya siapkan, agar betul-betul kita bisa memahami apa saja kiat ataupun langkah untuk belajar cepat, Bapak Ibu. Nah, jadi learning faster ini yang kita bicarakan hari ini, dan ada sedikit tambahan judul, di situ dikatakan bagaimana di zaman digital, tapi digital yang orang jadi terlalu ketergantungan, ya, dengan digital, sehingga sampai untuk mengkalkulasi dibagi 10 aja pakai kalkulator, ya, karena sudah ada digital. Sama dengan nomor telepon aja, kadang-kadang nomor telepon sendiri aja tidak kita bisa hafal, apalagi keilmuan yang begitu banyak yang sekarang banyak sekali yang kita baca, baik melalui WA maupun di website ataupun yang seperti malam ini yang kita pelajari. Untuk itulah kita perlu mempelajari bagaimana kiat belajar cepat. Nah, kiat belajar cepat ini, Bapak Ibu, itu malam ini saya bagi menjadi 3 bahasan, subbahasan. Yang pertama itu, kenapa kita perlu mengasah, kalau diistilahkan oleh Stephen Covey itu, mengasah gergaji. Gergaji itu ibarat otak, ya, hati dan pikiran kita ini yang perlu kita asah, agar betul-betul bisa memahami tentang kehidupan, tentang keilmuannya, agar apa? Ilmu itu diibaratkan seperti lilin ataupun cahaya di kegelapan, ya, penuntun jalan kita. Kemudian yang kedua, apa yang perlu kita persiapkan? Dan ini sangat terkait dengan poin yang ketiga, yaitu bagaimana cara kita menajamkan pisau kita, pikiran dan hati kita. Tentu ada tanya jawab, cuma di sini saya katakan kalau saya taruh nanti tanya jawab yang keempat, seolah-olah itu menjadi topik pembahasannya. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke subbahasan yang pertama. Kalau Bapak Ibu pernah mempelajari salah satu buku yang sangat terkenal, ya, itu di awal tahun 90-an, bahkan mungkin 80-an, ya, itu terkenal dengan 7 Habits yang dikarang oleh Stephen Covey. Dan kalau Bapak Ibu betul-betul masih ingat pelajaran Stephen Covey itu, dari 7 habit yang beliau sarankan, dan buku ini menjadi buku yang sukses di dunia, ya, itu habit yang ke-7 itu adalah habit yang justru kalau Bapak Ibu lihat itu melingkari 6 habit yang lain, ya. Karena apa? Habit yang ke-7 inilah yang akan membuat ke-6 habit di awal itu betul-betul bisa bermakna dan bisa menjadi habit. Ya kan? Mulai dari proaktif sampai ke sinergi. Nah, itu saya tidak bahas di sini, ya. Tapi bagi yang sudah belajar 7 Habit tentu ingat, ya. Jadi saya membahas tentang soften the soul, ya. Nah, habit ke-7 di bukunya Stephen Covey ini, tentu kita bertanya, kenapa dia taruh di bagian yang ke-7, tetapi dia melingkupi semua dari 6 habit sebelumnya. Karena disinilah esensinya, bagaimana kita bisa menggunakan ataupun
mengadop ya habit yang baru tanpa kita pelajari dan kita pahami. Tentunya kita amalkan. Kalau tidak akan jadi habit, Bapak Ibu. Nah, bagi kita di bulan Ramadan ini, tentu kita harus punya dalil yang jelas ya. Nah, itu dikatakan dalam Al-Quran, langsung saya bacakan artinya ya. Akan tetapi, jadilah kalian orang-orang Rabbani. Ini Bapak Ibu. Di sini adalah kata-kata orang-orang Rabbani. Disebabkan apa? Ciri orang Rabbani itu disebabkan kalian mengajarkan Al-Quran dan mempelajarinya. Ya, tu'alimunal kitab, tadrusunal kitab. Ya, jadi kalau kita ingin menjadi ciri-ciri yang orang Rabbani yang diridhoi, yang dikasihi oleh Allah, itu adalah kita orang yang senantiasa belajar. Senantiasa belajar dan juga mengajarkan. Ketika kita bicara Al-Quran, betul ya, di Indonesia ketika bicara orang yang mengajarkan dalam konteks Al-Quran dikatakan ulama. Ya. Bahkan di sini pun Imam Ibnu Al-Arabi Al-Andalusi ya, itu bicara tentang Rabbani itu apa? Seseorang tidak disebut Rabbani sehingga ia menjadi seorang ulama, mengajarkan ilmunya dan mengamalkan. Ya, mengajar. Berarti dia perlu belajar dong. Kalau ulama ini Bapak Ibu, itu khas di Indonesia seolah-olah ulama itu adalah hanya untuk kalangan agama saja. Padahal kata-kata ulama itu adalah orang yang ilmuwan, saintis, orang-orang yang belajar. Termasuk di sini banyak para trainer EFT. Itu juga termasuk ulama. Apabila apa? Dia mengajarkan, dia mempelajari, dan dia mengamalkan. Inilah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Inilah ciri-ciri orang Rabbani. Nah, kebanyakan ketika bicara belajar tadi, ya, baru 1-2 menit, baru 1,5 jam, atau setengah jam, udah mulai bosan. Karena tidak tahu bagaimana caranya. Padahal ulama ini itu di sisi Allah, ya, itu ditempatkan di tempat yang tinggi, Bapak Ibu. Dan di dalam kajian agama Islam, ulama pun sebenarnya tidak harus di kalangan ustadz saja. Ulama itu kalau di kalangan pengertian secara umum, di kalangan saintis, di kalangan ilmuwan, di kalangan pengusaha yang mereka seperti kemarin itu menampilkan value-value sebagai khalifah fil ard, itu akan menjadi ulama. Karena kita harus melihat dari sisi yang luas, Bapak Ibu. Ya. Nah, inilah kalau kita ditanya mengapa belajar dan mengajar dan mengamalkannya itu penting. Kemudian Bapak Ibu, kalau kita lanjutkan, ya, mengapa belajar dan mengajar itu ada metafora. Ya. Seperti pernah saya singgung di sesi sebelumnya, yang dikaji di kalangan Barat sekarang, kiat untuk sukses itu adalah dalam kajian ilmu apa? The psychology of success. Artinya apa? Metafora seperti telur, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat telur, ya, kemudian telur itu punya daya dari luar dan sehingga pecah, selesai kehidupannya. Karena telur itu sangat getas, ya. Tetapi kalau telur itu punya daya dari dalam, powerful, maka menetaslah dia menjadi makhluk baru yang dikatakan anak ayam. Ya. Nah, jadi kalau kita bicara metafora telur ini, kita tergambar bahwa kekuatan kita itu ada di dalam diri kita. Termasuk keistimewaan kita adalah kita apabila punya niat mengejar keilmuan dan Allah beri kefahaman itu, maka kita akan menjadi nilainya tinggi. Bahkan ketika kita belajar di surah Al-Baqarah misalnya, beberapa tafsir tentang bagaimana kelebihan Adam dibanding dengan malaikat dan kalangan, kita katakan waktu itu kalangan jin ya, karena waktu itu iblis belum menjadi suatu hal yang sangat disebut, kecuali ketika dia sudah tidak taat, ketika diminta untuk hormat dengan Adam, baru namanya muncul ya, iblis menjadi terkenal. Itu karena apa? Allah ajarkan dulu Adam nama-nama benda, nama-nama sesuatu. Sementara malaikat karena tidak diberi pelajaran itu, ya malaikat tidak mengerti, apalagi jin. Ya. Nah inilah keistimewaan kita. Itu kenapa ulama
itu ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah. Nah, kemudian inilah kiat-kiat kita ketika kita sudah memahami bahwa ulama itu adalah orang-orang yang selalu ingin mengejar ilmu pengetahuan, ingin belajar, kemudian juga ingin mengajarkan, tentu dengan mengamalkannya. Nah, preparation-nya Bapak Ibu, saya kasih ada beberapa langkah ya. Tapi sebelum saya kasih preparation ini yang saya coba sarikan dari salah satu buku yang ditulis oleh Bobby De Porter ya, itu judulnya Quantum Learning. Ini ada satu quote ya. Suatu quote ini perlu kita maknai ya. Ketika kita bicara tentang belajar ya, dikatakan seni belajar itu adalah seni attention. Artinya kita betul-betul fokus. Karena apa? Nanti kita akan cerita bagaimana sistem otak kita bekerja. Nah, attention ini bisa didapat dari mana? Didapat dari ketika state dan emotion kita betul-betul menyatu. Emotion yang menyenangi karena tadi sudah tahu why-nya. Ya Allah, belajar ini merupakan misi yang sangat mulia. Karena itulah yang membedakan kita sebagai manusia dibanding makhluk yang lain. Kita ditinggikan. Karena kita bisa mempelajari keilmuan apapun ketika Allah betul-betul berikan kita kefahaman itu. Yang hari ini kita belajar bagaimana caranya untuk mengejar kefahaman itu. Dan satu lagi state, Bapak. Ya, state ini dalam arti yang lebih umum itu adalah suasana hati. Kalau kita lagi bosan, kita baca 2 lembar, kemudian kita blank. Ya. Apa sih yang dibaca? Nggak ngerti. Dicoba lagi juga blank, karena state-nya betul-betul lagi tidak nyaman, Bapak. Jadi yang dikatakan attention itu di mana mood itu artinya state kita lagi suka, ya, di mana emosi itu yang lagi menyenangkan, nah itu baru. Makanya kalau kita di kelas kita tanya, kira-kira siapa sih pembelajar cepat? Ya kebanyakan kita pasti bicara, oh ya anak kecil. Karena apa? Mereka tanpa beban. Mereka senang sekali. Tapi coba kalau disuruh belajar di dalam kelas, ya disiapin mistar untuk siap pukul mereka nggak suka. Mereka suka yang dikatakan fun learning, ya, belajar experiential learning, sesuatu belajar yang menyenangkan. Baik, langkah-langkahnya ini yang perlu disiapkan Bapak Ibu. Tentu kita mulai dengan dikatakan niat, ya. Nanti selain niat itu ada kiat yang kita katakan, seperti pertanyaan kemarin Pak Edi, ketika saya ingin mempunyai spiritual muscle, selain sikap sabar, ya, saya pengen yang lain itu gimana Pak Edi pertanyaan kemarin. Saya katakan doa, Bu. Tetapi ya doa itu kan sebenarnya kita sudah memasang niat kepada Allah, mohon pertolongan Allah. Tetapi di dalam kajian psikologinya kita harus punya suatu reward. Kira-kira manfaatnya apa? Nah itu nanti kita istilahkan ambak ya. Apa manfaat bagiku? Kalau niat jelas, innamal a'malu binniat jelas, tapi di fase ini kita harus siapkan motif yang jelas, ya. Satu, hanya lebih kepada keilmuan karena mencari ridho Allah, ya. Jadi cari ilmu itu karena Allah, bukan karena pengen dapat sarjana atau pengen nanti kalau udah jadi sarjana bisa kaya. Hati-hati, ya. Yang kedua apa? Yang kedua lingkungan, Bapak Ibu. Jadi kita pun nanti kalau ingin belajar yang menyenangkan, ya kita bikin suasana di mana ruang belajar kita, ya. Andai kita dengan tim juga kita bikin suasana yang menyenangkan. Itu kenapa saya pribadi ketika belajar lebih suka di mana? Di pustaka. Karena suasananya memang sangat menyenangkan. Ya. Selain buku-buku referensinya banyak, suasana pustaka memang suasana belajar. Nah, kecuali kalau kita bisa buat suasana pustaka di rumah kita. Maka kita akan lebih suka juga belajar di rumah kita sendiri, di mana ada nuansa seperti pustaka. Kemudian Bapak Ibu yang perlu kita ketahui juga itu adalah learning style, ya. Jadi kita pribadi itu masing-masing mempunyai cara belajar. Ada orang yang bisa lebih suka secara visual, ada yang auditory, ada yang kinestetik. Nanti kita akan bahas lagi Bapak Ibu. Karena apa? Kalau yang orang tua atau kita sendiri yang tidak mengerti, kenapa ya kalau saya belajar itu sukanya jalan-jalan, ya nggak suka duduk gitu ya. Ya itu karena dia tipenya kinestetik. Jadi kalau ada gurunya marah, anak-anak lagi belajar sukanya jalan, ya itu kan jadi masalah. Karena dia belajarnya dengan pola kinestetik. Itu yang dikatakan learning style.
Kemudian yang berikutnya, kita juga ya belajar itu kan nanti butuh pengulangan. Maka yang kita catat itu polanya apa? Polanya nanti dengan cara mind mapping, Bapak Ibu. Karena apa? Kalau kita mau mencatat dari atas ke bawah, itu cara kuno. Akan susah kita mengingatnya nanti. Dan yang terakhir itu adalah bagaimana kita memahami yang dikatakan teknik memorizing. Tapi malam ini kita tidak bicara detail. Saya hanya memberikan apa saja cara-cara memorizing itu, Bapak Ibu. Baik, satu-satu kita bahas untuk preparation ini. Satu yang dikatakan intention. Ya, selain kita bicara inamal a'malu binniyat, intention dalam belajar itu ciptakan ambak. Ya, ambak itu artinya apa? Apa manfaatnya bagiku? Jadi setiap apapun yang ingin kita lakukan, sebaiknya kita harus menciptakan ambak. Karena ambak inilah, selain kita punya keinginan, ini yang menguatkan passion, ya. Menguatkan keinginan kita itu, dari desire sampai ke passion. Kita lebih semangat, ya. Karena apa? Ada sumber motivasi yang kita ingin dapatkan. Betul, kita demi Allah, demi bagaimana karena Allah, ya. Tapi manusia secara psikologis pengen tuh apa tuh ya yang dia ingin manfaatkan sekarang di dunia ini. Tentu di akhirat sebagai niat keseimbangan ya dunia akhirat. Kemudian ditulis sebanyak mungkin ya. Apapun nanti kalau kita sudah mempunyai manfaat ya ditulis. Kalau ada satu buat satu, kalau ada 5 buat 5. Kalau bisa 10 buat 10. Sehingga kita jelas. Nah, tujuannya juga jelas. Selain kita bagaimana karena Allah, juga apa motivasi kita belajar itu. Termasuk kita juga harus tulis ya, bagaimana dampaknya kalau saya tidak belajar. Ya. Jadi kita akan menjadi orang yang rugi. Nah ini penting. Karena apa? Seperti kemarin ada pertanyaan tentang takut, saya katakan, oh dalam kajian kita harap dan takut. Nah kajian terkini dikatakan apa? Reward and punishment. Itu perlu kita siapkan. Karena apa? Otak kita bekerjanya demikian. Jadi kita selalu saja menuju kepada yang dikatakan reward, ya, menghindari apa yang dikatakan punishment. Saya lanjutkan, Bapak Ibu. Ini yang dikatakan learning style, Bapak Ibu. Ya. Ada orang yang senang belajar dengan visual, seperti saya pribadi. Itu kenapa saya mengajar suka pakai slide, ya? Karena saya memang suka belajar dengan visual ini, pakai grafik, ilustrasi dari gambar, ya. PowerPoint sekarang alat bantu kita, di mana ada gambar, ada video, ada artikel yang mungkin kita quote di bagian tertentu, ya. Kemudian ada juga orang yang justru lebih suka mendengar yang dikatakan auditory. Maka ketika dia tidak dengan YouTube, dia lebih suka dengar podcast. Kenapa? Podcast itu tanpa gambar, ya. Dia lebih suka dengar oral presentation. Di video pun dia suka yang nggak ada gambarnya, karena dia lebih suka suaranya saja. Ya. Nah, ada juga orang yang tipenya kinestetik. Disinilah anak-anak yang tipenya kinestetik itu paling suka tuh. Sambil bermain, ya, role playing, semua kegiatan itu betul-betul menggunakan tangan kaki, ya, bergerak. Ya. Nah, inilah kenapa cara belajar terkini yang dikatakan Bobby De Porter itu menggabungkan VAK ini. Jadi suasananya betul-betul fun learning, ya. Nah, memang di dalam learning style ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti berminat untuk Pak Edi, saya tipe yang mana? Itu kita ada quiz ya. Bapak Ibu tipe di mana? Bapak Ibu tipe otak kiri atau otak kanan ya. Bapak Ibu termasuk ke sequential concrete atau random concrete atau sebaliknya, sequential abstrak atau random abstrak. Itu kita ada quiznya ya. Jadi nanti siapa yang berminat nanti kita kirim di WA group. Tolong diisi, nanti kita kasih apa hasilnya. Ya. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, tadi saya katakan kita dalam persiapan itu juga ada langkah melakukan pencatatan. Ya. Ini sangat terkenal ketika bicara mind mapping, itu namanya Tony Buzan, Bapak Ibu. Jadi kita mencatat dengan pola seperti ini. Ya. Apa judul topik itu di tengah. Tinggal nanti subtopik sama di masing-masing subtopik ada bagian apa kita bikin seperti ini. Inilah cara kita belajar dengan mencatat menggunakan mind mapping. Ya. Kenapa saya tidak perlu jelaskan di sini? Ini udah banyak sekali di YouTube. Bapak Ibu bisa belajar tentang bagaimana melakukan mind mapping. Ya. Tapi inilah habit yang harus kita rubah. Mencatat tidak lagi dengan poin.
tapi dengan mind mapping. Ya. Kemudian Bapak Ibu dalam memorizing, ya, itu dalam rangka apa? Kita perlu menguatkan otot ya dari brain kita, otak kita. Ya. Karena kemarin kita sempat bicara spiritual muscle, sekarang kita bicara brain muscle. Ya. Ini perlu diperkuat Bapak Ibu. Kalau kita tidak diperkuat ini, maka tadi keinginan banyak, pengen belajar macam-macam, tapi ya nggak tahu caranya. Ya. Nah, kenapa kita perlu sedikit mengulas, perlu memperkuat brain kita ini? Itu ada yang dikatakan neurogenesis, Bapak Ibu. Itu adalah ada dua bagian otak yang bisa dia menumbuhkan sel baru ya di otak. Itu akan tumbuh new brain cells yang dikatakan neurogenesis ya. Neurogenesis itu dia akan tumbuh itu hanya di hippocampus ya. Di bagian prefrontal tidak ya. Prefrontal itu dia sudah dikatakan smart brain ya. Nah, jadi ketika ibu bapak tadi belajar dengan penuh sukacita ya, itu malah sel kita bertambah. Ya, karena secara umum kalau sel kita tidak bertambah, itu secara kajian keilmuan ada berapa sih jumlah sel otak manusia? Itu kalau dari kalkulasi yang beberapa angka yang saya quote dari kajian neuroscience itu sekitar 100 miliar sel. Ya. Dari 100 miliar sel itu, masing-masing sel itu punya ribuan yang mereka sudah terhubung. Ya. Terhubung, saling menyambung, ya, di mana itulah yang menjadi long term memory, memori jangka panjang yang kita bisa ingat. Karena apa? Karena mereka sudah melalui yang dikatakan peristiwa neuroplasticity, ya, sudah making connection. Dengan adanya neuroplasticity inilah maka kalau kita belajarnya tadi nanti akan saya jelaskan gimana cara memorizingnya itu, maka kita akan ingat. Misalnya kita 1-2 kali ngajak pakai slide, sebenarnya tanpa slide pun kita bisa kalau udah kita masuk ke making connection ini. Ya. Nah, disinilah yang dikatakan bagaimana neuroplasticity itu bekerja. Ya. Jadi ketika antar neuron itu, ketika ingin dia menyambung satu sama lain, itu yang dikatakan synaptic activation. Ya. Jadi kalau kita misalnya hanya baca sekali, ya, itu dengan zamannya digital sekarang yang saya istilahkan digital dementia ya, kita seolah-olah udah mengerti, padahal kita cuma tahu baca segitu aja. Besok juga lupa. Kadang-kadang orang ditanya, tadi baca apa? Udah lupa. Ya, karena apa? Dia baru aktivasinya weak. Jadi antar neuron itu koneksinya masih lemah, Bapak Ibu. Itu kenapa agar terjadi aktivasi yang weak ini menjadi kuat, dia harus terjadi pengulangan. Agar apa? Synaptic structure-nya itu betul-betul memperkuat ya antar neuron ini. Jadi kalau kita misalnya tidak ada enforcement ya untuk belajar secara pengulangan, maka kita akan bermasalah. Daya ingat kita juga akan cepat diistilahkan cepat lupa ya. Padahal hati-hati Bapak Ibu, ini termasuk psychological reversal. Ada orang suka bilang gini, wah saya mah kalau belajar udah susah, karena saya udah tua, saya nggak punya kemampuan. Saya mah selama ini kalau belajar cepat lupa, ya. Saya mah kalau belajar suka istilahnya itu banyak sekali kesulitannya. Hati-hati Bapak Ibu. Masalah belajar ini bukan sesuatu yang dikatakan have ya, artinya kemampuan kita, tapi do, suatu action. Jadi kalau Bapak Ibu nanti berubah paradigmanya bahwa saya harus aktif, bekerja dengan belajar, maka tadi Bapak Ibu akan ingat. Jadi semua self-talk yang negatif itu tidak berlaku ketika Anda ingin belajar. Karena ada yang dikatakan neuroplasticity, bahwa otak kita siap. Bahkan sampai kita udah tua pun masih siap. Justru orang tua agar dia tidak kena penyakit Alzheimer atau penyakit lupa ya, itu dia harus aktif terus belajar. Makanya kalau kita yang umat Islam itu kalau bagi yang rajin baca Quran, apalagi hafalan, itu tuanya nggak akan pikun ya. Seperti halnya kalau kajian di Jepang itu, karena huruf Jepang itu kan sangat luar biasa jumlahnya ya. Itu kenapa orang Jepang juga jarang yang kena pikun.
Nah ini dampaknya kalau kita belajar, akan terus making connection. Jadi kita tidak perlu khawatir soal belajar. Asalkan ini cara-caranya ini kita terapkan, Bapak Ibu. Kemudian saya teruskan, memorizing itu, kenapa kita perlu tadi melakukan pengulangan? Karena ketika input ya informasi ke kita, ya ini kan adalah semua informasi yang masuk, ya. Ini yang dikatakan idea yang kita sudah pelajari. Kan di sini kan ada RAS ya, filter, sebelum dia masuk ke long term memory yang kita katakan bawah sadar. Nah ini bertahannya cuma sebentar Bapak Ibu. Apalagi zaman digital sekarang. Informasi terus saja berganti. Ketika kita tidak masukkan ke dalam long term memory, maka dia hilang. Makanya kita perlu melakukan apa? Working memory. Ya, kita berusaha bagaimana semua informasi yang masuk itu kita pelajari ulang ya, agar dia masuk ke long term memory. Kalau tidak, akan terjadi masalah. Ya. Nah, untuk memorizing ini, ya, ini ada satu kajian antara orang yang melakukan teknik-teknik memorizing dan tidak, itu dampaknya beda. Ya. Orang yang melakukan teknik memorizing, misalnya dengan membaca, recall, repeat, dengan orang yang hanya read, membaca, kemudian pindah lagi bacaannya ke tempat yang lain, atau dia baca tapi dia baca ulang, tapi bukan recall dan repeat, itu beda. Ya, mereka hanya 34% rata-rata nilai yang mereka bisa capai. Tapi bagi recall student itu bisa di atas 80%, Bapak Ibu. Ini kajian ini ditulis oleh Jeffrey sama Henry ya. Di dalam judul kajiannya adalah The Critical Importance of Retrieval for Learning. Nah, jadi Bapak Ibu, memorizing yang saya sharing di sini 3 Bapak Ibu. Sebenarnya banyak tekniknya ya. Kita pun ada buku yang sudah kita siapkan. Nanti mungkin di WA group siapa aja yang bisa dapat buku itu, e-book ya, tentang bagaimana melakukan memorizing. Yang pertama itu recall, kemudian Feynman technique, dan space repetition. Perhatikan Bapak Ibu. Recall itu artinya apa? Kita menulis ulang. Ya, kita coba apa yang kita baca, kemudian kita tutup. Bisa kita ingat ulang sambil kita tulis, atau kita cerita kayak kita sudah ngajarin ke orang lain. Nah, itu namanya recall. Ya. Nah, sebaiknya recall itu betul-betul ditulis, kita buat mind mapping seperti yang saya katakan tadi. Sementara Feynman teknik, ya Feynman teknik itu ada beberapa langkah, Bapak Ibu. Yang pertama itu tentu seperti di dalam preparation tadi kita siapkan apa yang mau kita pelajari. Jadi sesuatu yang memang sudah memberikan kita interest, ya, sesuatu yang betul-betul kita suka. Kalau yang kita tidak suka, ya kita harus coba hayal, bukan hayal, imagination dulu, agar kita betul-betul otak kita merasa itu bermanfaat. Karena kadang-kadang suka dan tidak ini kan karena sesuatu yang sifatnya traumatik ya. Wah, saya emang nggak suka bahasa Inggris, maka sepanjangan dia tidak akan suka bahasa Inggris. Ya, seterusnya. Nah, kemudian yang kedua, lakukan mind mapping. Jadi mind mapping ini Bapak Ibu, di berbagai teknik pun karena kita bicara recall, itu sangat penting dipelajari. Dan saya yakin kalau Bapak Ibu siapkan aja waktu 1 jam belajar mind mapping, itu banyak di YouTube, nanti saya kasih linknya, ya, itu kita cepat sekali. Kemudian yang ketiga, yaitu kita, kalau kita bisa lupa, kita cek lagi pada poin yang perlu kita ulangi. Ya. Dan yang terakhir tentu, kita membuatnya menjadi gaya bahasa kita sendiri, ya, karena kita bukan menghafal di sini. Kita mempelajari ulang dengan persepsi kita. Jadi kita sendiri yang sudah mendapatkan maksudnya. Jadi jangan lagi belajar kayak dulu ya, menghafal satu kata harus sama. Jangan. Ya, ini harus ada modifikasi yang menurut kita nyaman, dan itu udah harus dibiasakan. Ya. Nah, inilah yang dikatakan Feynman technique. Dan teknik yang terakhir ya, space repetition itu Bapak Ibu, kita harus ada waktu yang kita ulangin. Ya, misalnya di sini di minggu pertama 3 kali, di minggu kedua 2 kali, minggu ketiga 2 kali, minggu ketiga 3 kali, minggu ketiga lagi 3 kali ya. Ada juga yang saya baca itu adalah minggu pertama itu 1, 2, 3. Nanti kita ulangin lagi di hari Jumat sama minggunya, ya. Atau minggunya kita off seperti ini. Nah, itu kita harus silang. Kita harus masukkan dalam daily checklist kita untuk apa yang kita lakukan. Nah, inilah cara belajar yang betul. Jadi bukannya kita baca satu buku, ya. Misalnya kita selesaikan 2 bab dalam 2 jam,
Ya, kecuali kalau Bapak Ibu nanti udah bisa bicara baca cepat ya. Karena teknik baca cepat juga adalah teknik mempercepat kita untuk membaca buku dan kita cepat taruh di mind mapping. Tinggal kita ulang, itu bisa dengan cepat ya. Baik, itu teknik-tekniknya Bapak Ibu. Nah, sekarang bagaimana caranya agar itu betul-betul bisa direalisasi? Kalau tadi lebih ke preparation, walaupun sudah ada tools yang saya ajarkan. Di sini Bapak Ibu, ya, itu saya ambil ini dari tekniknya, saya kenal dia itu kebanyakan melalui YouTube ya, namanya Jim Kwik. Ini anak muda yang ketika usia sebelum 10 tahun, di sekitaran usia 9 tahun, dia dapat brain injury ya, luka di otaknya ya. Sehingga dia sangat minder hidupnya. Tapi sekarang dia malah menjadi referensi di Amerika untuk belajar super learning ya, belajar cepat. Dengan cara yang dikatakan be fast. Be fast ini adalah singkatan ya. Kalau dalam bahasa Indonesia ya menjadi cepat ya. Nah, ini seperti connecting bangunan yang ada di otak kita agar betul-betul ini menjadi link yang baik Bapak Ibu. Yang pertama itu B-nya itu harus believe ya. Harus yakin dulu. Yakin kita bisa. Apalagi saya katakan kita senantiasa tawakal, kita berdoa kepada Allah. Allah yang memberi pemahaman kepada kita. Jadi tidak ada ketakutan lagi. Ketakutan itu ya bagi yang sudah belajar EFT di tapping. Ya. Yang kedua apa? Exercise. Jadi Bapak Ibu perlu tuh belajar bagaimana senam otak ya. Misalnya kita pegang ini kita ya, kanan kiri, kanan kita pegang tangan kanan, pegang yang bagian kiri, yang kiri bagian kanan ya. Ini termasuk senam otak ini. Ya. Kemudian kaki juga ya. Tangan kita sentuh ke lutut yang kanan, yang ke kiri ke kanan. Itu semua senam otak. Ya. Nah, itu penting. Karena exercise di sini selain senam otak, olahraga itu penting. Termasuk kiat-kiat kita untuk agar kita menjadi pembelajar yang baik, kita pun perlu makanan yang sehat. Agar otak kita itu dapat nutrisi yang bagus. Sehingga kerja neuron tadi itu betul-betul dengan cepat. Ya. Makanya ada tuh yang jualan kayak, saya nggak sebut nama produk ya, bagaimana bisa memperbaiki nutrisi otak gitu ya. Kemudian yang ketiga, F-nya ini Bapak Ibu kan, B-nya kan adalah belief dan exercise. F-nya ini forget. Forget itu artinya apa? Kalau kita belajar sesuatu, kita kosongkan dulu gelas kita. Ya. Kita kosongkan. Karena ketika kita masih ada di gelas kita sendiri bingung. Informasi yang masuk langsung kita tangkis itu artinya kita defense ya, wah kayaknya ini salah nih, kayaknya kita akan lama belajar kayak gitu, makanya forget it, taruh dulu di lemari dulu. Nanti ketika Anda melakukan analisa dan sintesa, baru Anda masukkan apa yang sudah dipelajari. Connecting the dot yang lain apa? Aktif ya. Aktif di sini apa Bapak Ibu? Artinya ya, apa yang tadi kita katakan dengan cara mind mapping, memorizing, walaupun yang terakhir itu adalah teach ya. Nah, ini antara state ini kan tadi udah saya jelaskan di bawah. Aktif ini kan yang tadi teknik-teknik memorizing ya. State-nya ini tadi suasana. Dan terakhir niatkan. Kalau kita akan mengajarkannya. Jadi singkatan dari BIFAS itu Bapak Ibu ya. Believe itu langkah pertama. Setiap ingin belajar selalu Bapak Ibu ingat bahwa ilmu yang bermanfaat itu insya Allah akan membuat kita lebih mulia di sisi Allah. Karena apa? Pengertian ulama itu bukan hanya Indonesia saja yang bicara kalangan keagamaan ya. Kalau di pengertian sebenarnya kata-kata ulama itu adalah orang-orang yang berilmu, yang Allah akan tinggikan derajatnya. Bapak Ibu harus rajin juga olahraga dan makanan yang bergizi. Ini B-nya, fast-nya itu adalah buka, ya, open mind, ya. Jangan kita seperti gelas sudah terisi kopi, diisi air putih tetap aja nggak akan menjadi minuman yang bagus, ya. Kemudian aktif ini adalah tadi, ya, suasananya itu betul-betul Bapak Ibu bikin, ya, suasana yang menyenangkan belajar karena ini ada hubungannya dengan state sama tadi, semua preparation itu disiapkan. Kita udah memahami mind mapping, kita juga udah mulai memahami bagaimana melakukan teknik memorizing. Karena apa? Bapak Ibu sudah punya keinginan bahwa ilmu yang baru dipelajari siap untuk dijelaskan sama siapapun. Kalau nggak ada orang, seolah-olah kita ngomong di depan kaca. Ya. Karena apa?
dalam mempraktikkan ciri orang Rabbani. Dia tidak hanya mempelajari, tapi dia mengimplementasikan dan mengajarkannya. Demikian Bapak Ibu, seperti biasa karena waktu kita tidak terlalu panjang diskusi kita dalam penjelasan, ya kita akan coba tanya jawab. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih, jazakallah khair, semoga kita senantiasa sehat, sukses, bahagia Bapak Ibu. Dengan demikian kita kembali ke flow ya, untuk coba berinteraksi dengan teman-teman yang udah masuk ya. Ini tercatat sekarang 24 peserta. Coba saya mau tanya dulu, apa kabar Bapak Ibu? Ya, jawabnya apa? Sehat, sukses, bahagia. Ya, coba saya tanya. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat, sukses, bahagia. Ya, itu jadi doa. Baik, kita mulai. Siapa yang mau tanya pertama? Angkat tangan begini atau kasih kode seperti ini? Silakan. Iya, Dr. Agus yang pertama, kemudian siapa lagi? Setelah Dr. Agus siapa? Ada lagi? Masih malu-malu? Abu Afir ya. Abu Afir. Ya, satu lagi. Ya, Bu Rika. Baik, saya coba ke Dr. Agus. Saya buka suaranya, Dok. Ya, silakan, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, menarik banget ini ya, karir ataupun sampai sekarang, karena memang map ini memang sebagai suatu makanan sehari-hari, udah puluhan tahun, bahkan anak-anak saya juga sudah lakukan ini. Tapi rupanya ada beberapa rahasia yang baru terungkap sekarang, dan itu simple banget sebenarnya. Tinggal tadi masalah BFAST tadi, believe, ada exercise, kemudian ada forget, active, kemudian state dan teach ya. Nah, saya mau tanya, Master, supaya kita banyak arus informasi yang berjibun sekarang, bagaimana kita supaya tidak gagal paham dengan kondisi seperti itu. Jadi ada filter, bagaimana caranya kita memfilter dan menjadi suatu karya yang bisa untuk sendiri dan bisa disampaikan orang lain. Nah, ini yang mungkin bagi saya masih terhambat di situ. Saya ingin mengeksplor diri, tapi terhambat di situ, gagal paham. Ada mungkin kekhawatiran nanti apa yang kita sampaikan itu tidak pas di floor. Mungkin itu aja, Master. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Agus. Kita lanjut ke tadi namanya yang saya baca itu Abu ya. Ya Abu, silakan. Ini saya nggak bisa buka suaranya, Bu. Ya, silakan Abu Afir. Suaranya saya nggak bisa buka. Ya, silakan Abu. Assalamualaikum. Suaranya belum saya dengar, Bu. Belum muncul suaranya. Belum muncul suaranya. Atau gini Bu, kalau ada kesulitan di audio, bisa tulis di chatting pertanyaannya. Ya, Abu, bisa dengar suara saya ya? Ditulis saja di chatting ya, pertanyaannya. Ya, Abu? Baik, saya lanjut ke Bu Rika. Ya, silakan Bu Rika. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi. Materi ini luar biasa ya, yang saya tunggu-tunggu juga ini, bagaimana bisa belajar cepat. Ada dua hal yang saya tanyakan. Itu yang tadi di payment teknik ada lakukan simplikasi. Itu apakah identik dengan bagaimana kita merangkum materi? Itu satunya lagi dengan state ya, yang apa 7 habit-nya. Itu ada di satu suasana. Bagaimana dihubungkan dengan mental block dan apa suasana atau mood yang tidak menyenangkan, itu ada pengaruh banyak apa untuk belajar cepat? Itu aja nih dua pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Rika. Coba saya cek apakah tadi Abu udah tulis pertanyaannya belum? Belum. Abu nanti tolong ditulis di chatting ya Bu, karena tadi suaranya nggak muncul ya. Baik Bapak Ibu, sambil kita tunggu pertanyaan berikut
sudah ada 2 penanya yang sudah disampaikan ke saya. Yang pertama itu dari Dr. Agus ya. Beliau coba bertanya tentang begitu banyaknya arus info sekarang ini yang bertebaran, baik itu di media cetak, televisi maupun di WhatsApp ya, ataupun di Facebook. Nah, beliau ini kalau saya lihat dari pertanyaannya, bagaimana memfilter, menseleksi dengan karya yang ingin dia buat. Misalnya begini, dia ingin menanggapi beberapa tulisan misalnya. Sehingga itu menjadi karya karena dia memberikan opini ataupun buah pikir terhadap apa misalnya isu yang terjadi saat ini. Kalau dari saya, Dr. Agus, sebaiknya kalau kita ingin bergerak untuk melakukan analisis sampai ke sintesis dari opini kita, itu memang kita harus dapat referensi yang betul-betul valid dan hal-hal yang memang kita kuasai. Ya. Karena kalau kita tidak menguasai itu, kita hanya misalnya menggabungkan 2 tulisan, kemudian kita tidak dalam memaknainya, kita sintesis, kita jadikan opini, itu yang nanti tadi kita sendiri tidak punya keyakinan ya bahwa tulisan kita itu akan memberikan makna yang positif. Nah, untuk hal itu memang perlu dilatih ya. Jadi memang skop kompetensi kita yang harus kita juga jabarkan lebih luas. Misalnya saya sekarang interest di bidang apa saja. Nah, itu dulu kita mulai. Baru nanti kita mau lanjut lagi di bidang apa lagi ya. Seperti saya pribadi, justru saya membuat tulisan-tulisan itu ya tulisan sederhana. Kalau enggak itu saya bikin buku saja. Karena bagi saya kalau kita akan bermain di ruang opini ya, itu tadi, itu lebih baik kita hanya tulis di koran saja. Jangan di-share di media yang akhirnya tidak terseleksi dengan baik. Tapi kalau di koran itu ada redaktur yang sudah melakukan penyeleksian. Jadi yang kita tulis itu layak ditampilkan atau tidak, itu ada di kalangan redaktur. Ya. Jadi di situ untuk menguji kompetensi kita, udah layak tidak sesuatu yang kita tulis itu menjadi suatu karya yang positif. Tapi kalau buku beda. Karena buku itu alur berpikirnya sudah kita rencanakan memang jangka panjang ya. Karena rata-rata orang menulis buku itu yang paling cepat itu paling ya 1 bulan ya. Ada juga yang 2 bulan. Nah, itu kan jangka panjang. Tapi kalau menanggapi isu-isu, saya pikir ya memang harus lebih selektif ya. Mungkin nanti kalau masih kurang pas, Dr. Agus bisa dijelaskan ulang maksud pertanyaannya, apakah sesuai dengan yang saya jawab. Kemudian dari Bu Rika coba menggarisbawahi tentang tadi ada langkah simplifikasi. Perhatikan Bu Rika, simplifikasi itu sebenarnya, misalnya kita membaca ada satu definisi ya, misalnya apa definisinya EFT, misalnya dikenal dengan Gary, yang kita istilahkan discovery statement ya. EFT itu di mana dikatakan adanya negative belief ataupun negatif emosi yang menyebabkan energi tidak seimbang, ya, sehingga membuat jadi masalah. Nah, itu kan panjangnya ya. Nah, kalau kita simplifikasi, kita ambil kata kuncinya aja. Oh, ada 2 hal, yaitu apa? Emosi negatif sama energi tidak seimbang. Itu yang kita simplifikasi. 2 poin itu kita tambahin bahwa tidak seimbang menjadi masalah, selesai. Emosi negatif, energi yang tidak seimbang, selesai. Nah, itu maksudnya simplifikasi. Jadi kita sudah biasa ya, kalau dalam NLP itu istilahnya melakukan chunking. Kita potong-potong, tapi kita kata kuncinya jangan sampai hilang. Kata kunci itu aja yang kita ambil. Jadi lebih mudah kita mengingat. Nah, jadi kalau kita nanti mempelajari bagaimana teknik memorizing, itu ada, kita pakai analogi-analogi, itu ada tekniknya. Itu mudah. Ternyata Pak Edi, kalau yang itu kan singkat, kalau yang panjang gimana? Ada caranya. Ya. Jadi itu maksudnya simplifikasi. Kemudian tadi beliau juga menggarisbawahi tentang state. Ya. Apa hubungannya mental block dan state? Jadi begini, state itu kalau secara umum, itu kan kita bicara mood ya. Tapi juga ada juga state itu kita bermain dalam konteks state. Ya, misalnya kita sekarang seorang pengajar, ya state kita kalau di depan kelas kita pengajar. Tapi ketika kita yang belajar, state kita ya sebagai orang yang
belajar. Nah, state-nya itu harus ditempatkan. Tapi dalam pembelajaran kita saat ini, state-nya itu lebih diartikan kepada mood, ya, keinginan belajarnya itu yang harus dimunculkan. Makanya tadi harus ada ambang, ya. Makanya tadi pun dikatakan kajian kita tentang ulama. Bukan kita meninggikan diri kita. Itu perkataan Allah kok. Kita prasangka baik kepada Allah. Oh, orang lain lah. Si A itu kan bukan ahli agama. Ngapain dia ngaku-ngaku ulama? Oh, kita bicara ulama di sini. Bukan cuma ahli agama. Ulama itu orang yang keilmuannya, aplikasinya, dan dia ngajarkan, dia makin takut kepada Allah. Makin berharap kepada Allah. Itu boleh dikatakan, kategorikan ulama. Nah, motivasi-motivasi seperti ini yang menciptakan mood. Mood itulah yang dikatakan state. Ya. Nah, sekarang, apa hubungannya dengan mental block? Ternyata kita udah latih, kayaknya susah banget. Aduh, kayaknya nggak nyaman-nyaman nih Pak Edi. Masih males juga. Nah, itu nggak perlu tapping. Karena apa? Terlalu banyak resistensi atau PR-nya, psychological reversal-nya. Nah, itu perlu tapping. Makanya, alhamdulillah, bagi mereka yang sudah ikut EFT, seperti yang dikatakan Bu Nur, tidak ada lagi kendala untuk mereka mengatakan, oh saya tidak bisa. Tapping aja. Semua hambatan selesaikan. Itu pernyataan Bu Nur itu saya senang sekali ya. Karena ketika Anda sudah tahu ilmu yang sederhana ini, apapun hambatannya, tapping. Pak, saya males mau tapping. Malesnya tapping itu di tapping lagi. Pak, akhirnya saya nggak tapping juga, telepon sesama praktisi. Tolong tapping saya. Ya, karena saya napping aja males. Nah, begitu kira-kira Bu Rika. Baik, kita kembali lagi ke floor. Silahkan. Masih ada yang mau tanya? Waktu kita masih panjang, masih 13 menit. Ya, satu Pak Ulin. Setelah Pak Ulin, siapa lagi? Ada lagi yang mau tanya selain Pak Ulin? Coba saya lihat di chatting. Dr. Enda, keinginan belajar sangat banyak, kesulitan membaca cepat, sehingga confused, kelelahan mengejar target. Ya. Jadi ini tentang speed reading ya, speed reading. Kemudian ada Ibu Susi, bagaimana menangani kalau cepat lupa, misalnya menghafal Al-Quran ya. Baik, sudah 3. Kalau belum ada lagi, saya langsung lanjut ke Pak Ulin ya. Baik Pak Ulin, saya buka suaranya. Silakan Pak Ulin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini saya baru ngeh ketika Pak Edi menjelaskan tentang the art of learning itu Pak Edi. Jadi di beberapa kebiasaan di sebagian bangsa kita itu, terutama di kalangan ulama-ulama itu, saya pernah nanya gitu, gimana sih belajar kok pada bisa pinter-pinter itu gimana? Dan dari dulu jawabannya saya masa sih bisa begitu gitu. Jadi jawabannya selalu begini, banyak yang ngasih saran tuh sebelum kita belajar, kita berdoa, kita mendoakan pengarang buku tersebut gitu. Di antaranya itu mendoakan pengarang buku tersebut. Gitu. Nah, bertahun-tahun hal itu menjadi pemikiran saya. Gitu. Hubungannya gimana? Hubungannya itu bagaimana? Gitu. Ternyata setelah Pak Edi menjelaskan tentang the art of learning, tentang state dan emotion kita itu harus menyatu, sanggahnya terkonek dengan, oh mungkin itu ada hubungannya dengan hukum kekekalan energi gitu. Jadi ulama yang kita yakini ketika beliau meninggal pun sebetulnya tidak meninggal, cuma berpindah alam. Jadi disarankan untuk istilahnya hadiah Fatihah, hadiah doa pada ulama sang pengarang itu adalah untuk menyatukan energi itu. Jadi state and emotion dalam the art of learning itu kok gimana itu hubungannya dengan apa, bisa disamakan itu dengan hadiah Fatihah kepada para pengarang buku, kepada misalnya kita mau belajar tentang fikih misalnya, imam-imam siapa aja kita Fatihain semua gitu. Nah, sanggahnya itu jadi biar menyatu frekuensinya gitu Pak Edi, agar saat dapat doa energi atau dapat
menyatukan satu energi agar belajar itu lebih mudah gitu. Dan ternyata ketika kita praktekkan memang benar, belajar dengan mendoakan, misalnya kita pengen yang ulama hafid Quran siapa aja gitu, kita fatihain dengan hafalan biasa aja gitu. Itu beda Pak Edi. Itu gimana itu dengan hubungannya dengan the art of learning itu Pak Edi? Baik, itu Pak pertanyaannya. Ada lagi? Baik, ya terima kasih Pak Ulin. Saya udah tulis pertanyaannya. Saya lanjut ke Bu Nurita ya. Kalau yang lain sudah saya tulis itu tentang pertanyaan melalui chatting ya. Sekarang ke Bu Nurita. Bu, tolong di on kan suaranya Bu. Saya nggak bisa on kan dari sini. Ya, silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Edi atas kesempatannya. Saya baru teringat pertama saya belajar terapi Pak Edi ya. Ada Pak Edi mengatakan bahwa karena Ibu senang dengan dunia sosial, maka Ibu harus dibekali oleh ilmu. Dan kebetulan Pak Edi mengenalkan saya kepada ilmu kesehatan ini, ilmu terapi ini. Dan luar biasanya, kok yang saya rasakan begitu Pak Edi katakan tadi, ambak. Dengan mengatakan ambak itu, apa manfaatnya bagiku gitu kan. Itu ternyata luar biasa mendorong motivasi sekali ya Pak Edi ya. Itu yang pertama. Jadi saya merasakan apakah yang ingin saya tanyakan, apakah untuk belajar ilmu yang lain itu dengan ambak itu juga bisa lebih mudah ya Pak Edi ya. Dan yang luar biasa bagi saya, yang Pak Edi katakan tadi, bagaimana kita mau belajar dan mengajarkan. Kalau yang saya, karena saya awam sekali dengan berbagai ilmu gitu, saya nggak paham banyak ilmu, itu yang saya pikirkan hanya begini Pak Edi. Bagaimana saya memikirkan guru-guru saya itu berjuang menuntut ilmu, dan saya tinggal terima ilmu itu. Jadi saat saya mengajarkannya lagi kepada orang lain, yang teringat bagi saya adalah sedekah jariahnya. Sedekah jariahnya itu, jadi kalau secara materi, saya bayar berapapun miliar, berapapun guru-guru saya, mungkin saya tidak sanggup gitu. Dan tapi tidak senilai juga dengan ilmu yang sudah saya terima. Tapi dengan cara terus-menerus berbagi. Nah, itu yang saya rasakan lebih menyemangati saya. Lebih menyemangati saya untuk selalu berbagi. Jadi untuk yang pertanyaan saya tadi itu hanya apakah dengan ilmu yang lain yang ingin saya pelajari itu tekankan ambaknya saja gitu ya Pak Edi ya. Ya, mungkin itu Pak Edi, terima kasih. Ya, baik, makasih Bu Nurita. Ya, Bapak Ibu, saya langsung jawab karena ternyata banyak pertanyaannya yang juga ada di chatting ya. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 karena Aini juga datanya di chatting. Baik, pertama saya jawab dari Pak Ulin ya. Pak Ulin ketika bicara tentang ada tadi yang saya tulis the art ataupun the art of learning ya. Di situ yang di kata kuncinya adalah attention, di mana attention itu diakibatkan oleh apa yang dikatakan state dan emosi. Dan alhamdulillah Paulin ini vibrasinya sangat tajam ke arah keagamaan ya. Jadi tentu Bapak Ibu ketika kita bicara dalam keagamaan, ketika kita memulai belajar, kita berdoa kepada Allah selain niat ya. Dan apapun yang tadi beliau sampaikan, perlu kita mendoakan para guru, itu bagus ya. Nah, tapi pertanyaan beliau ini kan, apakah tadi ketika kita menggunakan state dan emosi itu merupakan satu fakta bahwa the art of learning itu menguatkan dengan apa yang dikatakan oleh para gurunya, adab belajar itu. Saya katakan begini Pak, ketika kita berdoa saja, dan betul-betul doa itu kita sungguh-sungguh, dengan penuh syukur, ditambah lagi kita mendoakan para guru kita, itu bentuk kesyukuran yang energi levelnya tinggi Pak. Ketika energi level kita tinggi, insya Allah kita akan mudah belajar. Jadi yang kebanyakan terjadi saat ini adalah tadi ya, banyak ketika misalnya kita belajar tentang sholat khusyuk, itu yang diajarkan adalah bagaimana kita membaca ayat itu kita memahami. Betul-betul kita komunikasi dengan Allah. Disitulah yang dikatakan khusyuk. Tapi kebanyakan kan kita kan tadi,
karena kita tidak menggunakannya mind, body, and soul, kita hanya membaca seolah-olah lip service, tidak penuh penghayatan. Nah, penghayatan ini betul kata Pak Ulin. Kita masuk kepada state itu, Pak. State of the art tadi. Ya, karena apa? Kita masuk ke frekuensi itu. Saya setuju itu, Pak. Ya, jadi apa yang Bapak tanyakan sudah tepat, ya. Karena kalau kita udah ke sana itu betul. Jadi tidak mungkin kita akan terganggu lagi dengan distract, ya. Karena kebanyakan kalau kita belajar ini ya tadi banyak yang mendistract, ya. Baru tahu ini ingat, wah mau ngecek ini, mau ngecek itu. Karena fokus kita sudah tidak muncul. Di sini yang dikatakan fokus sebenarnya kata kuncinya. Kemudian yang Dr. Enda tanyakan via chatting, ya. Dok, ketika kita bicara tentang banyak target, kemudian merasa lelah, di situ yang kita tadi mentargetkan sesuatu yang beyond our capacity, di luar dari kemampuan kita. Target itu harus dibuat dalam rangka apa? Nanti besok-besok kita bicara bagaimana menyusun target itu memang disesuaikan dengan kapasitas. Misalnya tadi, Dr. Enda belum belajar tentang speed reading. Ya, irama bacanya ya jangan menargetkan dengan bacaan yang banyak. Karena apa? Karena kan tadinya kan kita selalu bicara tuh yang aturan 3 menit yang bisa ditingkatkan, ya. Walaupun tadi saya katakan ketika Anda udah enjoy, bisa kita tingkatkan waktunya. Nah, itu kalau dalam kajian NLP itu namanya tadi yang saya bilang chunking, dipecah-pecah. Yang kelihatan berat itu karena apa? Kita ngelihatnya beban yang banyak. Gitu. Nah, itu yang membuat kita jadi lelah. Ya. Kemarin kita udah bahas, kelelahan itu muncul karena apa? Ya karena terlalu banyak. Otak kita nggak suka. Ya. Nah, itu jangan dicoba. Kita udah tahu otak kita nggak suka, jangan dicoba. Rasakan dulu sesuatu yang paling ringan, yang paling mudah. Ya. Nah, kemudian tadi ada juga Bu Susi menanyakan tentang, waduh, saya udah tua nih, saya susah hafal Al-Quran. Ibu, ya, disinilah yang dikatakan tadi, ya, kemampuan itu bukan apa yang dikatakan kepemilikan. Karena sifat belajar ini adalah verb, kata kerja, do. Ibu lakonin, nanti ibu akan memiliki. Makanya ada yang dikatakan be, do, have. Ya, jangan dibilang have dulu. Saya udah tua, seolah-olah have saya tidak punya kemampuan. Be dulu, saya mau hafal Al-Quran, niatkan. Do. Nah, ibu belajar dong, teknik menghafal Al-Quran yang bagus itu seperti apa. Kalau saya sekarang nggak bisa jelaskan di sini, karena saya masih ngikutin kelasnya Adi Hidayat. Ya. Jadi saya belum bisa sharing, karena saya sendiri sedang mempelajari. Ya, tapi ada do-nya itu. Nah, ketika do akan ada have. Itu janji Allah sudah pasti, ya. Apalagi kita ingin menghafal Al-Quran. Jadi dihilangkan mental block. Oh, saya udah tua, saya gampang lupa. Tidak. Tadi saya udah cerita, otak itu ada neurogenesis, ada neuroplasticity. Ya, yakinlah itu. Kalau kita menyenangi, malah dia menjadi neurogenesis. Bertumbuh dia di hippocampus, ya. Kalau kita terus melakukan pembelajaran, recall, repetition, nah itu dia yang ada di smart brain itu, neocortex, dia terjadi apa tadi? Neuroplasticity. Ya. Baik. Kemudian pertanyaan dari Aini, ya, sebelum Bu Nurita, Aini udah tanya di chatting. Pertanyaan Aini itu sederhana, ya, tapi ini ada hubungan yang ditanyakan Bu Rika. Karena tadi Bu Rika bicara tentang mental block, masalah mood. Nah, yang Aini ini yang benar-benar mental block, ya. Misalnya begini dia bilang, Pak Edi, saya kayaknya kalau udah mau belajar keuangan itu kayaknya udah ini ya, udah merasa susah ya. Kayaknya saya nggak bisa ya. Nah, itu mental block. Ya. Aini coba ingat waktu kita belajar di level 2 itu ada Palace of Possibilities, ya. Istana kemungkinan. Kita sudah dibuka sedemikian rupa kemungkinan apapun yang kita bisa, ya. Tapi kita sendiri yang kadang-kadang membatasi diri kita. Nah, dari kesimpulan dari Palace of Possibility itu, you are unstoppable, gitu. Tapi kita yang membatasi. Oh, saya kayaknya nggak bisa nih belajar keuangan. Saya kan selalu aja otak kiri, jadi orang-orang otak kanan tuh yang bicara keuangan, padahal keuangan itu otak kiri juga, misalnya. Karena keuangan itu banyak analisis, hitungan, ya. Atau sebaliknya, itu ada teman saya, seorang profesor, kalau kita lagi nguji mahasiswa, udah aja dia bilang, Pak Edi, kalau soal statistik hitungan, Pak Edi deh. Saya lebih banyak di bab 2 sama di analisisnya aja. Kenapa? Saya dari dulu sukanya bahasa.
tentang sesuatu yang begini. Nah, itu tipe-tipe yang seorang profesor, itu tipe-tipe yang tadi dia udah membatasi diri dia. Padahal kita punya kemampuan apapun yang kita mau, Allah akan berikan itu. Ya. Bayangkan saja, itu mungkin berapa tahun yang lalu itu ada, saya lihat di TV, orang yang cedera otak, ya kecil, tapi dia bisa hafal Al-Quran. Nah, ini yang menjadi challenge buat kita ya, ini. Jadi mental block-nya di tapping ya, ini ya. Nah, kemudian dari Ibu Nurita, ya. Bu Nurita menanyakan tentang penekanan pentingnya ambak. Ya betul Bu, ambak itu penting dalam rangka apa tadi? Agar kita betul-betul punya keinginan dan passion. Karena kadang-kadang orang punya keinginan, tahu-tahu baru jalan berapa lama udah berhenti. Gitu. Passion itu membuat kita merasa ada calling, panggilan. Gitu. Nah, kenapa tadi dirangkai ciri orang Rabbani? Dia mempelajari, dia mengajarkan. Niatkan itu, Bu. Jadi ilmu yang kita dapat itu kita sebar juga. Kalau kita tidak keluar, minimal buat keluarga kita. Ya, buat teman-teman baik kita. Ya. Nah, kalau saya, alhamdulillah, karena memang profesi saya dari dulu juga ngajar. Nah, Ibu kan sekarang udah jadi trainer. Itu kan berarti udah pas ininya, linknya gitu loh. Yang tidak jadi trainer aja untuk jadi orang Rabbani itu juga Allah buka kemungkinan kok untuk itu. Siapapun bisa. Makanya dipermudah oleh Rasul. Sampaikan satu ayat. Ya. Karena apa? Kita mengaplikasikannya. Begitu kira-kira pertanyaan untuk yang kedua. Ya, baik, saya buka lagi kalau masih ada, walaupun waktu sudah lebih 2 menit. Kalau masih ada, angkat tangan. Kalau tidak, kita tutup. Coba saya tanya yang jauh nih. Yang dari Malaysia. Coba saya buka suaranya. Iya, Pak Syahwan, ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Pak Syahwan? Tak dengar suaranya. Tak dengar suaranya Pak Syahwan. Nanti kalau ada tanya di itu aja ya Pak ya. Di chatting aja ya. Baik, siapa lagi nih? Saya pengen tanya suaranya Bu Ati nih. Bu Ati, silakan. Ada tanya apa Bu? Apakah suara saya didengari? Nah, sekarang didengar. Tapi sebentar Pak, saya lagi buka ke Bu Ati ya. Nanti Pak Syahwan ya. Assalamualaikum. Nanti Pak ya, sebentar Pak ya. Bu Ati ada yang mau ditanya Bu? Nah kok saya tetap mengamati, kebetulan saya juga lagi banyak belajar ya, saya lagi belajar bahasa Arab, terus juga belajar Al-Quran, saya barulah mulai ya, karena waktu itu saya merasa saya banyak tertinggal dan masih banyak yang saya mesti pelajari. Dengan ada ini, jadi saya lebih ke mapping, jadi lebih terarah gitu loh. Saya bersyukur sekali bisa join di sini Pak Edi. Ya, alhamdulillah. Baik Bu Ati, terima kasih. Saya kembali ke Pak Syahwan. Silakan Pak Syahwan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih dalam proses mempraktikkan apa yang saya pelajari dalam EFT dan saya sangat bersyukurlah. Sebenarnya banyak yang hendak ditanyakan, tapi saya kebanyakan peserta sudah menanyakan bagi pihak saya. Jadi saya lebih suka mendengar. Ya. Dan saya cuba praktikkan apa yang Ibu Nurita beritahu, kalau boleh buat setiap kali lepas solat, tapping itu, saya masih cuba praktikkan lah. Ada hari saya rasa diri saya kuat dan bersemangat, tapi ada juga hari saya rasa macam penat juga. Ya. Awal Ramadan akhir hari itu saya cuba menghafal surah Al-Quran, beberapa surah lah. 3 hari pertama tu saya sangat rajin, saya laju saya hafal. Masuk hari keempat, cuma saya sudah letih dan saya dah lupa balik apa yang saya hafalkan. Jadi kelas pada malam ini memang banyak membantulah bagaimana cara saya nak set untuk kembali pulih balik. Alhamdulillah. Materinya udah ada di grup ya? Ya ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, baik. Tinggal dicoba dipelajari dan niatkan juga akan di-sharing misalnya ke anak-anak, ya ke teman-teman. Kita insya Allah belajarnya jauh lebih mudah. Ya, begitu ya Pak Syahwan ya. Terima kasih Pak Syahwan.
Baik, saya kembali ke ini. Saya tawarkan sekarang ini yang dari Turki nih. Mumpung sebelum ditutup. Firda, ada yang mau ditanya Firda? Gimana mahasiswa kita, ada yang mau ditanya? Cuma mau menanyakan ini Pak Edi. Ya. Aku kan lebih ke auditori, lebih ke maksudnya lebih banyak seringnya mendengar gitu. Dan cepat masuknya dibandingkan membaca buku itu aku paling nggak suka. Apakah itu harus aku pelajari atau aku menekunin di auditori aja gitu Pak? Ya, baik. Ya. Baik, bagus sekali. Ini kayaknya Bu Nurita mau tanya lagi. Silakan Bu. Suaranya tolong dibuka Bu. Tolong dibuka suaranya, saya nggak bisa buka Bu. Oh iya. Ya, silakan Bu. Iya, Pak Edi, pada saat kita memang mau mengajarkan kepada anak-anak kita gitu kan, soal seperti ini gitu kan, itu bagian-bagian mana yang dalam menjelaskannya itu lebih mudah dimengerti oleh mereka. Kalau kita mungkin yang sudah dewasa seperti ini kan lebih mudah memahami, tapi kalau kepada anak-anak itu seperti apa Pak Edi? Supaya lebih mudah kita memberikan materi-materi seperti ini. Ya, terima kasih Pak Edi. Ya, terima kasih Bu Nur. Baik, saya pikir ini sesi yang terakhir sebelum kita tutup untuk menjawab pertanyaan ya. Itu sebenarnya di chatting itu ada pertanyaan Pak Suhartanto. Namun tadi saya udah garis bawahi Pak untuk menghafal Al-Quran. Saya juga lagi belajar sama Adi Hidayat. Jadi ya kita sama-sama dulu belajar Pak. Jadi saya nggak ceritakan kenapa dia sampai hafal buka surat ya, nomornya semuanya. Justru teknik itu yang memang diajarkan Pak. Ya tadi dibikin chunking, tapi ya saya nggak jelaskan di sini. Dipecah Pak. Jadi ada satu halaman itu dipecah ya. Tinggal dipelajari dulu Pak. Saya lagi coba nekunin sehingga saya tidak share di sini ya Pak ya. Mohon maaf. Nah kemudian Firda ya. Jadi kalau kita udah paham tipe belajar apa kita, itu aja yang kita tekunin. Tinggal tadi media belajar itu kan memang tidak selalu buku. Sekarang ini udah zamannya ada audio. Jadi seperti di kalangan Google pun, itu yang dia jual itu tidak hanya buku ya, yang library, EPUB gitu ya, ataupun sekarang Kindle audio gitu ya. Kemudian bagi orang auditory, itu lebih banyak nanti kalau mencari pelajaran itu yang dengan media podcast. Nah itu pun dia semuanya udah cukup ditempel aja di kuping. Dan belajar itu tidak harus kita menyiapkan waktu tertentu. Ketika kita sambil berjalan pun kita bisa belajar. Karena belajar yang auditory itu biasanya dia sambil menyenangkan ya. Kebanyakan yang belajar fokus itu orang visual. Visual itu biasanya dia butuh fokus. Tapi kalau auditory karena estetik dia biasa sambil gerak biasanya sangat mudah. Tinggal coba dilihat irama belajar seperti apa yang betul-betul lebih nyaman ya Firda. Tapi ya itu saran saya, jangan dipaksakan untuk menjadi pembelajar visual karena memang kita bukan pembelajar visual, tetapi ketika Anda yang bertugas mengajar, kita yang harus juga membuat visual. Karena apa? Ada banyak yang pembelajar visual ya. Nah, pertanyaan dari Bu Nurita, bagaimana kalau kita mau transfer ke anak-anak? Sebenarnya langkahnya cukup luas saja, Bu. Betul yang Ibu garis bawahi tadi tentang ambak ya. Terus dikaitkan tentang sebenarnya belajar itu apa sih manfaatnya. Itu yang ditekankan. Nah kemudian tadi ajarkan mereka untuk pengulangan. Pengulangan dengan tadi sudah menggunakan mind mapping ya. Seperti Dr. Agus kan bilang, oh anak saya udah pakai mind mapping semua. Nah pengulangannya itu mind mapping agar apa? Ibu challenge. Coba nanti kalau sudah dibikin ringkasan mind mapping, ceritakan ke Bunda. Nah, itu dia akan semangat sekali. Karena apa? Karena dia di-challenge sesuatu yang menarik gitu loh. Andai kata dia belum bisa, dimotiv aja terus. Wah, ini mah proses biasa. Coba lagi, coba lagi. Kalau dia repot dengan satu halaman, mulai dari satu paragraf. Ya, dari hal yang kecil dulu.
Ya, begitu kira-kira Bu Nurita. Jadi nggak usah terlalu panjang seperti BFAS ya, atau preparation kayak kita cerita tadi, mulai dari intention sampai ke terakhir itu memorizing ya. Nggak usah cerita. Yang simpel aja disampaikan ke mereka. Baik Bapak Ibu, karena waktu sudah lebih 10 menit. Sekali lagi saya katakan sangat senang sekali berjumpa malam ini. Dan Alhamdulillah sampai saat ini masih 28 orang yang monitor ya. Ini suatu hal yang sangat baik. Karena apa? Karena insya Allah kita terus diberi kesempatan dalam kesehatan. Yang insya Allah kita tergolong orang-orang yang sukses, karena di bulan yang mulia ini adalah suatu hadiah dari Allah. Kita diberi kesempatan berpuasa di bulan Ramadan, berkesempatan untuk melakukan amal-amal terbaik ya, termasuk malam ini kita diberi kesempatan untuk tadi tu'allimun al-kitab, tadrusun al-kitab ya. Kita belajar dan mempelajari Al-Qur'an. Al-Qur'an dalam konteks luas ya. Keilmuan dalam konteks luas. Baik Bapak Ibu, sebelum selesai coba saya pengen kita foto lagi. Iya, tadi yang ditanyakan tentang sukses ya. Coba sukses gimana sukses? Tangannya dikepal. Ya, mana suksesnya? Tangannya dikepal, munculkan semua. Nah, Pak Pur baru muncul tuh. Dokter Enda juga muncul. Bu Sari nggak muncul. Aini nggak muncul. Ya, Dokter Lea juga nggak muncul. Nah, tuh Bu Sari muncul tuh. Pak Subowo tuh. Orang imun. Baik, saya foto ya. 1, 2, 3. Smile ya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik Bapak Ibu, kita tutup majelis kita dengan kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga